Sahabat Juru Mata, ini ada yang mengikuti tim Juru Mata ya, ada pemasukan energi mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama tim Juru Mata sudah mendatangi tempat kunjungan dari warga. Kebetulan dari teman yang lain di tim Juru Mata ada Kang Iwan dan Mas Pur dan Mas Iwan keluarga. Gimana perjalanannya tadi di jalan? Lumayan, ada macet. Hujan juga ya? Ya, hari Minggu sih. Gitu ya. Nah, kita akan langsung mendatangi yang mengundang kita ya. Pak Yadi. Pak Yadi itu namanya. Ya. Oke. Kita langsung aja bertemu dengan Pak Yadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang. Aman Kang? Itu lama macet di jalan. Gimana Kang Yadi, katanya ada sesuatu ya di rumah ini ya? Iya kan, kemudian mengalami alur daripada jalur listrik, jadi nggak jadi. Jadi sahabat Juru Mata, emang maaf tadi dan saya udah dengar sebelumnya ya, katanya di pohon ini ada kayak penunggu gitu ya, sosok seperti kiai gitu ya, pakai jubah putih gitu ya. Gimana kita angkat? Terus apakah pernah mencocokkan wujud tersebut, pernah menampakkan keluarga? Nggak kan? Iya. Alhamdulillah setelah bangun rumah, perjalanan waktu, ini pohon nggak bisa ditebang, kalau udah lama, ini dari fungsi air ini penahan di mata air, jadi kalau ditebang mata airnya hilang juga. Tapi kalau ke rumah ini kan berseberangan dengan rumah ya, maksudnya kalau ke rumah tersendiri pernah ada apa ya, maksudnya gangguan atau kayak gimana? Kalau gangguan tidak, itu tidak mengganggu, cuman dari manusia ingin kenal. Ada yang menyucik dari pohon ini, Kamu lihat kan? Yang memperlihatkan eksistensinya. Betul. Ya kemungkinan besar kita ingin mengungkap sebenarnya tujuan yang di belakang ini seperti apa. Mungkin kita akan mencoba untuk kembali bicara aja lagi ya. Jadi kan biar tidak, maksudnya tidak berseuzon terhadap apakah ada pengganggu, takutnya dari beliau atau mungkin dari luar yang nanti mengaku-ngakunya adalah sosok dari sini. Betul. Dan satu lagi dari semacam ada diberikan sesuatu nih. Kenapa saya menarik juga ada pusatnya. Lagi kayak semacam ada yang lagi tapi masih berhati, mungkin karena bukan berhati mungkin tahu nih penasaran pada siapa ada. Baik sahabat Juru Mata, mungkin nanti kita akan lebih jauhnya untuk mengungkap siapa sebetulnya atau apa ya makhluk atau makhluk asal yang ada di pohon ini, tujuannya apa ya, atau
siapanya kita belum tahu, mungkin nanti selanjutnya akan kita ungkap barang-barangnya Kang Aris ya. Betul, tapi sebelum kita mengurut untuk mediumisasi, kamera nanti ikut saya dulu sebentar, saya coba untuk bicara dulu. Ya, jangan lupa nih untuk kita untuk selanjutnya. Nanti kita kelupaan, nanti orang-orang lupa. Betul. Nonton apa ini? Nah, bikin dulu Kang Iwan. Like. Baik sahabat Juru Mata, jangan lupa like, subscribe, and komennya ya. Oke. Assalamualaikum. Buat kamera bisa diarahkan ke sini. Ini sudah ada sambutan. Sebelah kanan itu ada. Ini saya bukan karena dingin ya. Ini real. Mereka sudah bisa berinteraksi. Saya akan mencoba mendoakan dulu sebelum kita untuk mengorek-ngorek informasinya. Jadi ada beberapa sosok. Nah, jadi kamera bisa ikutin saya ke sebelah sini. Ini yang dimaksud dengan benda-benda itu. Akan coba untuk sebenarnya sosok yang di sini itu memang apa ya, kalau kata bahasa Sundanya itu leluhur yang sudah lama, cuman memang bukan diam di sini, cuman memang senang berkediaman di sini. Cuman ada beberapa sosok yang ada juga menempatin ini gitu. Nah, katanya yang suka mewujudkan kepada warga itu sebenarnya bukan yang dari ini gitu, tapi ada sosok lain yang apa ya, terlintas dari sini. Nanti kita akan mencoba untuk mediumisasinya. Kita akan mencobakan untuk misalnya untuk mengorek informasi dan selanjutnya nanti kita di dalam kita akan coba untuk mediumisasinya. Jadi tetap tonton dari Juru Mata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari ikuti ini jejak dari Juru Mata selanjutnya. Baik sahabat Juru Mata, barusan kita sudah melakukan sirkulasi pohon hijau ini dan kita akan mendengar pendapat dari para figur. Kira-kira apa saja yang didapat dalam melakukan cek energi yang ada di pohon Sarijau. Gimana Mas Pur, kira-kira apa yang dirasakan oleh Tuhan? Ya, saya merasakan ada aura yang cukup kuat ya. Mungkin nanti cara ininya lebih gamblang ke mediumisasi. Kang Iwan, gimana dengan apa yang Kang Iwan rasakan atau Kang Iwan lihat? Sama sih seperti Mas Teddy ya. Jadi setelah dicek dirasakan, ini kan kayaknya ada energi yang lumayan besar lah gitu ya. Mungkin nanti akan diungkap di mediumisasi ya. Nanti seperti itulah. Kang Aris sendiri gimana nih? Kang Aris. Oke, buat sahabat Juru Mata, sebelum saya menerangkan, jangan lupa ya tonton ke depannya karena kita akan melakukan mediumisasi ya. Jadi di tempat ini bangunan ini memang sudah lama sebelum ada bangunan ini. Saya mencoba masuk. Ini tuh dulu ada sebuah perkampungan yang perkumuhan. Ini sebelum rumah ini sebelum bagus ya. Ini adalah sebuah perkumuhan yang dimana ini tuh pernah ada sesuatu hal yang tidak keluar. Jadi dari orang tua dulu mungkin ya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang saya mencoba yang cukup tertarik di beliau, yang saya coba tadi saya berkomunikasi. Beliau itu, tapi saya tidak menyebutkan dari mananya ya, itu karena privasi ya. Beliau itu memang semenjak ada bangunan ini, beliau ada. Lebih dulu ya. Nah, jadi sebelum beliau itu ada lagi. Nah, ini yang cukup menarik yang nanti kita akan ungkap itu. Jadi sebelum ada yang ini, di belakang itu ada. Nah, tapi saya mencoba yang di belakang itu memang sudah tidak ada, yang ada sosok yang lainnya itu. Ada beberapa benda juga. Ya, tadi coba tapi saya Kira-kira bendanya apa, bisa Kang Aris gambarkan? nah, kalau saya mencoba prinsip saya kalau zaman dahulu ya, yang dulu kalau sekarang sih cuma ada 3 saya lihat. Kalau dulu itu ada sebuah benda yang batu pasti, sebuah batu mustika, itu seperti kujang,
ada juga. Jadi tapi yang sekarang tersisa itu hanya batu sama apa ya, paku kayak gitu, bentuknya besi kayak gitulah. Tapi tidak mewujudkan full gitu, hanya ini yang menjaganya gitu. Makanya bukan kita mencari kepada bendanya ya, cuman penunggunya dengan melapatkan, misalkan contoh saya melapatkan sesuatu benda, nah ada yang menunggunya, misalkan barang ditungguin gitu kan, supaya nggak diambil orang. Nah, itulah yang menjaga di sini Kang Iwan. Nah terus kalau misalkan ini yang lari-lari di belakang, memang ini lintasan itu karena memang sepi ya, itu banyak anak-anak kecil berkeliaran. Kadang-kadang yang suka mengganggu itu justru bukan dari sini Kang Iwan, dari luar. justru yang saya tertarik itu, saya tadi mencoba membisanya di belakang sana. Nah itu kadang-kadang kalau misalkan kita pulang sendirian, dia suka mewujudkan seorang nenek-nenek. Kadang-kadang diam di sini, itu biasanya menampakkan kepada warga. Itu yang di daerah sana. Dan kita juga belum tahu ya apa sih sebelah sana Ya, apa ya, belum karena tahu ya. kita tidak diurus ke sana, kita hanya untuk wilayah ke sini, gitu kan ya. Tambahan nih, sedikit tambahan. Di sini saya tadi lihat ada di tengah-tengah ini. Ada sosok perempuan. Ada sosok perempuannya di sini. Saya lihat dia lagi duduk-duduk. Mungkin teman-teman semua bisa merasakan. Di sini ada sosok perempuan lagi bertengger, lagi duduk. Nah, jadi yang perempuan ini itu adalah yang dari sana, Itu dari luar, bukan dari sini, bukan. Jadi alhamdulillahnya ya, mungkin ya kalau orang tua dulu biasanya kalau desa Tundanya itu hanyaan keluarga untuk penjagaan sehingga area yang di sana itu tidak bisa masuk ke dalam sini. Jadi cukup stucknya itu di sini. Cuma kalau misalkan yang di belakang sana, itu panggilan di sana sudah ada yang menunjukkan, kamera bisa lihat di sana. Itu ada sosok putih. Itu kayak berbentuk pocong. Kalau bisa melihat juga, dia menunjukkan tulisasi juga kok. Nah, dia melihatin kepada kita semuanya. Nah, memang itu yang terjadi, yang sebenarnya bukan dari pohon ini. Memang luang lingkupannya itu memang banyak itu ya, maksudnya menginginkan energi-energi sehingga orang itu terpapar pohon ini ya. biasanya kan kayak gitu kan ya. Biasanya kalau misalkan ada pohon besar pasti rata-rata dengan hal-hal dengan negatif kayak gitu. Padahal kalau yang di pohon itu arahnya itu sangat positif sekali. Auranya positif justru. Auranya positif. Justru auranya positif itu waktu saya mengucapkan salam, beliau juga menyambut dengan ramah. Ya tujuannya beliau jangan, ya ini mohon maaf ya, ini karena dari pesan beliau, jangan pernah untuk mengusik atau membesarkan saya tidak pernah meminta apa-apa. Yang saya butuhkan adalah doa dari turunan saya. Itu yang Termasuk sosok perempuan itu. kalau perempuan ini yang dari sana Kang Iwan. Oh, dari belakang. Ya, dari luar. Cuma memang karena yang namanya energi negatif itu kan mengundang sosok ya. Kayak magnet. Ya, kayak magnet. Jadi kalau misalkan ada sesuatu tempat yang dimana konon orang angker kan, itu orang akan masuk ke dalam sana. Contohnya kita lari nih, Kang Iwan misalkan bawa magnet, benda-benda besi kan akan menempel. Betul. Nah ini, anak misalkan warga misalkan membesarkan segala sesuatu hingga akhirnya energi di luar tertarik untuk berkumpul di sini. Untuk sementara itu aja dulu. Mungkin itu ya sahabat kita yang dulu kita ketahui dulu yang harusnya. Betul. Mungkin selanjutnya Kita panggil kita panggil Kang Yadi aja ya, Iya. pemilik tempat ini ya. Kang Yadi bisa gabung sama kita, Kang Yadi. Nah, Kang Yadi ya, menurut penelusuran atau cek energi dari rekan-rekan kita tim juru masak, jadi energi yang ada di sini itu sebetulnya positif ya, Aris ya. Betul. Positif, dan ini niatnya hanya untuk menjaga keturunannya ya, orang tua dulu ya. Betul, kan ya, orang tuanya Kang Yadi lah gitu. Jadi hanya untuk menjaga gitu. Jadi rasa sayangnya orang tua itu mungkin apa sistemnya Tanya ditanamin hodam atau gimana? bukan ditanamin hodam. Nah, apa Jadi gimana? gini, kalau orang Bisa tua disarankan dulu, lebih jauh ya. Baik. Jadi gini, kalau orang tua dulu itu kan yang namanya sangat mencintai budaya sekali. Betul. Adatnya itu sangat dilakukan ya. Bukan berarti kita musyrik, enggak. Ya. Karena kan setiap orang mempunyai
keyakinan kalian masing-masing ya. Nah, jadi orang tua dulu tuh bahwa kalau kita mau ngebangun rumah harus menyimpan dulu sesuatu. Misalkan, bukan berarti kita mempercayai ke benda itunya, mungkin itu karena suatu adat istiadat yang dilakukan orang-orang tua dulu. Tapi nggak semuanya, tapi ini yang jadi. Ini ada suara-suara. Nah, saya kaget juga nih. Interaksi sama keadaan memang dulu nggak mau di ini gitu. Nah, tapi itu kan sebagai refleksasi gitu ya. Nah, jadi apa yang telah beliau lakukan sebenarnya demi kebaikan. Beliau hanya memintakan untuk doa dan doa. Jadi itu Kang Yari yang sebetulnya ada di pohon ini itu ya. Kayaknya Mungkin pohon ini selanjutnya sudah menyeramkan. selanjutnya apa nih kira-kira Kang Aris? Mungkin akan melakukan mediumisasi gitu ya. Boleh, untuk mengungkapnya kita akan lakukan mediumisasi. Kita sambil menunggu tim kita yang belum datang ya. belum datang, Karena itu yang ada si Ganteng. Ya, si Ganteng itu Elias Putra, Bang Bang Putra, Putra ya. Terus ada Kang Haris juga dan Kang Andi ya yang masih ada di jalan. Kita akan sambil menunggu, sambil kita akan melihat dulu tempat-tempat yang ada di sini. Oke, sahabat juru mata, ikuti terus tim kita ya untuk melakukan penelusuran dan mungkin nanti mediumisasi ya. Ya. Baik sahabat juru mata, kita sudah bertemu dengan Kang Haris dengan Bang Putra ya. Gimana tadi perjalanannya Kang Haris? Lumayan enak Enak ya, sambil kehujanan ya, kedinginan itu sambil smoky ya, biar agak dingin mungkin ya. Ya jadi Kang Haris gimana tadi? Kalau saya sudah melakukan pemetaan pertama, kalau Kang Haris tadi begitu masuk gimana Kang Haris? Tadi saya melihat sosok perempuan ini kan di sini, tapi juga ada beberapa yang saya lihat juga, karena mungkin apa sebenarnya keundang ya, keundang dari luar, gitu mungkin ya bang ya, keundang dari luar. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu datang ke sini. Kita coba lakukan aja mediumisasi ini sekalian semuanya gitu. Boleh. Oke, kita coba Bang Putra mau ada yang sampaikan dulu? Enggak, Lanjut ya. Oke, kita akan mencoba untuk energi ya. Energi kita akan mengungkap sebenarnya apa sih yang terjadi di lingkungan ini aja dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang lain-lainnya itu mungkin akan mengikuti selanjutnya mungkin ya Kang Haris. Karena kan tadi juga saya melihat ada di sebelah sana Kang Haris, ada sosok juga mungkin itu memang udah sini juga lah. yang negatif dulu ya? Boleh. Negatif dulu ya? Ya kita coba. Biasa seperti biasa kita random. Ya, siapa tangannya? Saya akan coba. Ke siapapun ini maksudnya? Ya siapa aja saya akan coba. Dibuka tangannya. Sampai abang. Saya enggak ya. Assalamualaikum. Belakang dulu. Ada yang di belakang dulu. Assalamualaikum ya. Ini dengan siapa ya? Saya tahan dulu ya. Ini dengan siapa? Ada yang mau disampaikan ya? silaturahmi kumpul kaula kabil Memang ada sosok yang tadi ada yang memasuki tenggelam, Pak dulu ya namanya. Ya udah, sayang makasih yang ya, terang ya. Udah ambil ngiringnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Siapa ini? Jadi apa yang bisa disampaikan? Katanya banyak mitos-mitos yang Kenapa?
yang ikut ke ini yang baru yang nggak tahu siapa. Mungkin yang ngasih sih pernah bareng sama Kang Iwan. Atau ini dari sini bukan? Bukan. Jadi Oh, penjaga. bukan penjaga, jadi yang baru ikut Oh. Baru ikut ya, Iya. dari sini ya. Bukannya Bukan dari dari sini baru. Baru ya. jadi pemberontakan. Tapi barusan tadi bentuk energi. ngomongnya dari sini katanya. Yang masuk ke sini dari sini, Ya. yang masuk ke dalam tubuhnya Kang Iwan itu bentuknya satu grup yang di sini. Di protek ya? Ya, Di protek. Jadi kayaknya ada protek dari badan saya. Oh. Jadi kayak perang di dalam badan aja. Tapi bukan yang dari ini. Bukan ya. Gimana? Kan kita belum jelas nih informasi ini kan, gitu kan? Kita coba untuk panggil yang sini ya. Coba jauh ya. Nah, ini mau yang mana nih? Dan nanti dia dekat dulu saya panggil ya. Ini Bu, yang dulunya cukup gede juga. Saya mau tahu itu dari mana ya. Saya coba untuk tempat aja. Saya coba untuk panggilan ini dulu aja ya. Biar nanti setelah ini kita naik, kita izin baru ya. Ini siapa nih? Ya, coba tanya Kang Arif. Sama Assalamualaikum. Sahai. Ngarannya? Apa? Kibanyu Suta. Kibanyu Suta. Kirain bakso lempong. Yang ini dari mana ya? Menjaga lidahnya. Kaulah Nugaya Wilayah. Wilayah di dia tuh Kabean. KBI. Kibanyu. jadi dia orang tua dulu ya, orang tua sepuh dulu atau tahun Ya. yang ya salah satu yang apa penjaga atau gimana ya, atau yang gimana ya, yang Banyu Suta ya, Banyu Suta. Banyu Suta ya, yang dari golongan apa ya? Insya Allah. Oh ya. Makamnya di sebelah mana ya? Oh, Tingkat Paluhur. atas ada makam Ya, ya? di atas orang kita dulu kandidat tuh Andika kayak Paluhur. Kaulah. jadi makam di atas. Makam di atas. Tahun sabraha itu? Tahun berapa ya? Zaman Jepang. Zaman Jepang, berarti sekitar tahun 1800-an ya? 1800-an. Jadi ini Hati korek balik. oh mangga. Jadi tapi jangan dulu ya. Ini kita mau tanya dulu ya, energi yang di pohon ini gimana menurut Eyang ini? Tong diganggu. Oh, nggak usah diganggu ya. Tapi di lingkungan ini, di lingkungan rumah ini ada energi yang kira-kira mengganggu rumah ini nggak? Insya Allah. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Anu itu sarung. Oh, sarole, alhamdulillah. Itu kan harus ini ya? Ya, jadi kita pukulakan aja ya. Iya. Sudah. Salam nafas dari kita ya, ya. Fatiha. Kenapa? Ngemas. Enggak berarti. Kopi. Nggak dulu ya. Ini aja dulu nanti. Coba dinetralisin dulu aja nanti ya kan? Iya. Jadi memang saya di rumah Kak, apa ya?
kejadian-kejadian seperti ini tuh bukan kita untuk melakukan hal yang lain, hanya kita ingin mengungkap apa kebenarannya mungkin Kang Haris ya. Karena memang banyak energi yang pada datang ya. Jadi pada datang ke sini, mudah-mudahan intinya yang ke rumah ini nggak ada apa-apa lah kan ya, aman ya. Nah, tapi kita kan harus juga mengeluarkan informasi tentang apa sih sebenarnya yang ada di sini. Informasinya belum dapat. Informasinya belum dapat. Nanti coba makan yang di Mesir aja. Sekali-kali ya, sekali-sekali. Kan nanti ada tempat lagi yang lain kita kan dipanggil. Oke. Nanti saya akan coba panggil ya. Sahabat Juru Mata, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terus saksikan konten-konten kita ya, supaya kita tetap eksis dan semakin berkembang. Kita akan lakukan mediumisasi dengan Kang Haris sendiri. Ya, silakan Kang. Saya akan coba untuk ngobrol dulu dengan ada yang di sini ya. Jadi buat sahabat Juru Mata, sosok-sosok yang berada di sini itu memang ada beberapa faktor. Sebenarnya bukan faktor yang ada di sini, ada faktor yang di sana, tapi memang kita datang ke Undang ini sebenarnya untuk diundang untuk mengungkap misteri pohon ini. Tapi karena ada ingin mengungkap pohon ini sepertinya seperti apa, saya sendiri akan mencoba mediumisasi. Mungkin nanti akan ditemani oleh teman-teman sendiri ya. Jadi tetap saya akan mencoba dulu untuk mengobrol. Apakah beliau mengizinkan atau ada interaksi terkait gimana ya? Mari ikuti jejak kami dari Juru Mata ya. Ya sahabat Juru Mata, saya sekarang sudah ditemani Kang Iwan. Saya akan melakukan mediumisasi namanya ya, karena tim-tim yang lain ada bersifat privasi ya. Jadi saya suruh untuk menulis di rumah ini takutnya ada gangguan ya. Dari tadi cukup tertarik ke sana, tapi mungkin teman-teman lagi pada ke sana ya untuk melakukan mediumisasi tersebut. Saya akan coba untuk menarik energi yang di sini ya. Sahabat Juru Mata, ini ada yang mengikuti tim Juru Mata ya, ada pemasukan energi mungkin ya. Sampurasun. Assalamualaikum. Sarang saha, Neng, teh, ibu. Oh, ini yang di sini sama Juru Mata. Sarang saha, ayah namanya. Sarang abi tadi dia terus dari desa. Aslami pisan. Di zaman naon enggak? Tacan ayah bumi di dia. Masa tacan aya bumi di dia terus di dia nya. Aya namina saha, Nek? Salawasna abi teh alim nyingkah di dia. Nah, aku naon? Saha nu bade nyingkahkeun? Di ditu.
Oh, badai anu cobi nyingkahkeun nya. Aya nu bade dicarioskeun naon ka sahabat juru mata? Caya. Ya. Aya naon di datang ka eta? Aya naon di datang ka eta? Pusaka. Pusaka naon eta? Wah, pilih pada diambil. Sok sana. Sana ayeuna. Sana ayeuna. Bada dipasikeun ka saha? Ka saha ka ditu teh? Kanu nyana kamera. Bada dipasikeun ka saha? Kanu gaduh bumi. Sok sana. Sahabat juru mata, ini energi yang ada di Ibu Anti ini akan mencoba untuk menarik pusaka yang ada di pohon jua depan rumahnya Kang Yadi ini. Mudah-mudahan bisa berhasil apa yang beliau lakukan ya sahabat juru mata. Gimana Kang Iwan? Saya tidak sanggup ya untuk melakukan penarikan pusaka. Jadi gimana Kang Iwan tadi Kang? Tadi ada yang mencoba masuk kepada Ibu Anti ya, dan dia mengaku sudah lama sekali tinggal di area ini, Kang Aris. Iya. Dan beliau tidak bisa menyebutkan namanya tadi, hanya beliau mengaku untuk menarik pusaka yang ada di pohon ini, tetapi kayaknya nggak berhasil ya energi yang ada di tubuh Bu Anti ini. Padahal sudah saya coba persilakan untuk mencoba menarik pusaka yang ada di tempat ini. Jadi gini Kang Iwan, untuk masalah pusaka yang ada di sini, jadi apa ya, ada perjanjian-perjanjian tertentu. Saya berbicara, makanya saya biarkan kalau ada yang ingin dicoba ya Ya, silakan. betul. Ada perjanjian-perjanjian tertentu, cuman saya tidak mau mengaminkan Ya. karena ya apa ya, akidahnya tetap saya hanya berpercaya kepada Allah. Betul, betul. Benda itu adalah sebuah apa ya, hiasan lah ya, Betul, sebenarnya sebuah hiasan. Cuman karena yang namanya kita minta dari makhluk yang tidak kasat mata, sehingga Pusaka tersebut Betul. diisi atau ditempati ya biasanya ya, suka di Betul, apa ya, betul, ada betul. ada energi lain yang Oke. Jadi gini aja ya, Kang Iwan, kalau ingin tahu coba untuk apa ya, untuk apa ya, mencoba untuk tahu informasinya. Betul. Saya akan coba ya, saya akan mencoba untuk apa sih sebenarnya gitu kan ya, maksud dari tertentu apa? Kenapa itu boleh segala macam? Saya akan mencoba coba ya. mediumisasi mungkin ya, Aris ya. Bentar ya. Sahabat juru mata, mungkin Kang Aris akan mencoba untuk melakukan mediumisasi kembali ya, untuk mengetahui tentang pusaka yang ada di pohon tersebut. Jadi buat sahabat juru mata bisa lihat ke sana, energinya terus berdatangan. Saya akan mencoba untuk bantu energinya.
sahabat juru mata, tadi saya akan mencoba minimalisasi lagi-lagi dari ada perlawanan ya, ada perlawanan dari tersendiri. Sebenarnya saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Coba biarkan saja, Kang Iwan. Dan nanti akan coba. Ini kan karena ada perizinan. Kang Iwan siap-siap di belakang aja. Oke. Nanti saya coba untuk mengesir. Saya akan coba untuk mencoba apa ya, karena ada gangguan kepada dari tim dari juru mata. Baik sahabat juru mata, Haris selesai melakukan mediumisasi ya, dan makhluk yang ada di sini itu Kang Yadi sebetulnya tidak mengganggu ya, ini hanya menjaga rumah ini ya. Mungkin orang tuanya Kang Yadi dulu yang apa namanya di sini, dan itu tujuannya hanya untuk menjaga rumah ini dan keturunannya hanya jadi sahabat juru mata, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan untuk saat ini ya Kang Haris. Kira-kira Kang Haris mau menambahkan nggak? Jadi super. Jadi gini Kang Iwan, ada beberapa faktor yang sehingga memberikan kenikmatan ke dunia dari sesuatu makhluk jin. Jin itu selalu menipu daya manusia. Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh jin, jadi saya meyakini yang beliau yang di sini itu adalah sebuah jin. Jin itu bisa menyerupai apa saja. Jin itu bisa mewujudkan apa saja, tergantung dari kita. Nah, jadi jin itu tergantung kita mengarahkannya kemana. Terkadang kalau misalkan jin tersebut memberikan sesuatu, dia suka ada meminta Sesuatu juga. Itu yang banyak dilakukan orang-orang, sehingga malah ke dirinya itu bukan tenang. Nah, jadi diri kita itu kadang-kadang usaha gagal, itu akan ada takut ada segala macam yang lain-lainnya lah. Tapi mudah-mudahan, alhamdulillah saya tadi ini cukup panas ya, nggak cukup panas gitu energinya. Jadi beliau alhamdulillah hanya untuk membuka doa saja dari kita semua. Ya, karena kita doakan ya. Betul, karena gimana pun makhluk yang tidak terlihat itu memang ada. Dimanapun itu kita harus tetap ramah dan selalu mengucapkan salam. Itu utamanya. Tidak ada, sekali lagi tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Betul. Ya, kita adalah manusia yang lemah, manusia yang belum berdosa, banyak kekurangan, banyak sekali gitu kan kesalahan-kesalahan. Maka dari itu kuatkan diri dengan istighfar, kita harus meminta ampun kepada Allah. Takutnya kita pernah berbuat salah. Nah, jadi buat sahabat juru mata yang penonton setia ya, buat Taiwan, apapun yang kita tontonkan hari ini, kita memang diundang oleh Pak Yedi sebenarnya untuk mengungkap ya, karena pohon ini pun juga nggak bisa ditebang ya Pak Yedi ya. Sebenarnya pohon itu bukan bisa ditebang karena ini sudah berakar udah ratusan tahun, sehingga kuat akarnya itu. Pasti kalau misalkan ini takutnya saya salah ya, nanti Kang Yadi yang mungkin udah lama di sini ya, pohon ini kalau setiap nanti mau ditebang itu, sebelum ada perlakuan penebangan 2 hari atau 3 harinya itu selalu ada sesuatu hal yang aneh biasanya. Saya nggak tahu itu apakah jadi benar atau tidak, itu hanya Pak Yadi sendiri yang bisa menjelaskan gitu saya. Buat Kang Yadi gimana, ada mau menambahkan sesuatu atau pesan-kesan untuk sahabat juru mata? Ya, intinya apapun yang ada di pohon ini, ya kita ambil positifnya aja.
ciri positifnya ya tetap kita selalu berpegang teguh kepada yang kedua, kalaupun di sini ada benda-benda ataupun usaha atau apapun, kalau memang itu sudah panas, ibaratnya mungkin membiarkan cari barang. Iya. Dan kalau memang belum waktunya pun, ya dari saya pribadi sih nggak ada masalah. Suatu saat akan menjadi milik keluarga besar Pak Yadi sendiri juga ya. Hadiah lah itu. Betul. Tapi jangan sampai nanti kita mentuhankan atau mengagungkan barang itu sendiri. Betul. Ya ini tadi pesan-pesannya itu tetap berpegang pada Ya. Mungkin cukup itu ya Kak. Cukup ya, jadi poin dari keseluruhannya, segala sesuatu tetaplah minta kepada Allah, bukanlah minta kepada syaitan atau jin. Harusnya apapun ada benda pusaka yang dititipkan dari leluhur, itu adalah sebuah kenang-kenangan adat dari masa lalu. Jangan mengtuhankan, yang pernah untuk mengtuhankan benda tersebut, itu hanya sebuah hiasan di masa lalu bahwa kita mempunyai kenangan buat cucu-cucu keturunan kita nantinya. Jadi kalau misalkan kita mengaminkan itu bahwa sesuatu energi atau benda tersebut ada kekuatan energi, Kang Iwan, biasanya itu akan semakin besar energinya dan dia akan merasa menjadi Tuhan. Itu aja mungkin Kang Iwan, di atas langit masih ada langit. Baik sahabat Juru Mata, mungkin sampai di sini ya kita malam ini, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa sahabat Juru Mata ambil dari konten kita kali ini dan menambah wawasan, dan tetaplah berpegang teguh kepada Yang Maha Kuasa. Tim Juru Mata undur pamit. Di atas langit masih ada langit. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Di-share ya kepada teman-temannya, dan kalau misalkan ada saran, kritik, atau misalkan ada rekomendasi tempat-tempat untuk selanjutnya bisa DM ke ya dari Juru Mata. Oke, saya Aris, Saya Iwan dan Kang Yadi dan undur diri. beserta semua tim Juru Mata undur pamit. Selamat malam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.